Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, adapun kajian hadis, kita mengambil salah satu makna dari mujahid atau pejuang di dalam hadis Rasulullah yang disanadkan dari Fadalah bin Ubaid, diriwayatkan dari At-Tirmizi dan Ibnu Majah. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Ya, rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya pejuang itu atau mujahid, ya, mujahid atau pejuang itu ialah orang yang memperjuangkan hawa nafsunya untuk mentaati Allah azza wa jalla. Hadis ini memang pendek dia kalimatnya, tapi sangat mendasar terhadap pertarungan hidup kita untuk menjadi orang yang taat. Apalagi dalam Quran banyak ya berulang ya Allah mengungkapkan, seperti di akhir surah Al-Ankabut itu jelas dikatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di dalam menjalankan aturan kami, maka kami pasti akan menunjuki ke jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Di ayat lain juga ada dikatakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Orang-orang yang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang, kata Allah, ya, pada dasarnya dia adalah berjuang untuk dirinya sendiri. Maka wajar hadis ini sejalan, kata Rasulullah, al-mujahid, ya, pejuang itu. Mujahid, orang yang berjihad itu, ya, itu siapa dia? Menjahada nafsahu, dia memperjuangkan hawa nafsunya. Itu dulu yang kalau kita lihat untuk diperjuangkan, diupayakan. Apa yang diperjuangkan terhadap hawa nafsu adalah taat kepada Allah, karena hawa nafsu ini untuk taat itu berat, ya. Nah, hawa nafsu ini kan cenderung melawan dia. Maka para ulama-ulama yang berkecimpung di dalam dunia sufi terutama yang bicara tentang kejiwaan ini, hati, Imam Hasan Bisri sampai mengatakan tidak ada yang lebih berat menaklukkan binatang kecuali hawa nafsu. Kalau binatang seliar apapun masih bisa ditaklukkan, ya, baik dengan tali, taktik dan sebagainya. Tapi nafsu ini bagaimana ya kita menaklukkannya? Sampai begitu Imam Hasan Bisri menggambarkan, tidak ada yang paling berat, paling sukar menaklukkan binatang melainkan daripada menaklukkan hawa nafsu. Artinya kita tahu binatang tidak punya akal, punya nafsu, tapi masih bisa ditaklukkan. Kita punya akal, punya hawa nafsu, kadang-kadang kalah, ya. Nah, ini hal yang sangat buruk apabila terjadi seperti itu dia. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, ya, musuh manusia itu tiga.
Pertama dunia, yang kedua setan, yang ketiga nafsu. Ya, masuk kategori tiga-tiga ini kalau bersekutu dia habis kita. Ya, dunia dengan kesenangan keindahannya, setan dengan godaannya mempercantik memperindah, nafsu dengan keinginannya yang kuat, bersatu dia, ya dihantamnya kita, selesai. Nah, maka itu kenapa dibilang Nabi itu memperjuangkan ya, diri dalam bentuk ya, memperjuangkan hawa nafsu dalam mentaati Allah itu penting, karena dengan taat itu dunia takluk di tangan kita. Dengan taat itu setan tidak mampu menggoda kita. Dengan taat itu hawa nafsu tidak bisa merajalela. Nah, di situ ya perlunya taat itu. Makanya bagi kita tidak ada alasan sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, apalagi pada kajian hadis yang lalu kan kita bicara menaklukkan, mengkuruskan setan itu seperti ya onta yang dibawa jalan terus, tidak ada berhentinya, safir jalan jauh, berhenti sebentar jalan lagi, berhenti sebentar jalan lagi, kurus onta itu. Artinya apa? Begitulah aktivitas kegiatan kita, bahwa jangan diberi kesempatan sedikit pun peluang hawa nafsu, jangan dibuka jalan setan sedikit pun. Itu yakinlah ya, sudah digambarkan oleh Allah tadi di dalam surah Al-Ankabut, siapa yang bersungguh-sungguh berjuang, berjihad ya dalam menjalankan aturan kami, kami pasti akan menunjukinya ke jalan kami yang benar, jalan kami yang baik. Apalagi di ayat itu ditutup innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah beserta ya, dekat sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau Allah sudah dekat, gampang dunia akan takluk ya, setan akan ya lari dia, dan terlebih nafsu ya akan takluk terhadap nilai ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Saya kira demikian.